Terima firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Kita akan membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Ya, cukup panjang pembacaan kita hari ini, pagi ini, ya. Kiranya melalui pembacaan ini tertanam dalam hati dan pikiran kita makna yang Tuhan kehendaki bisa tergenapi dalam diri kita. Saudara, tema firman Tuhan pagi ini yaitu dari titik terendah menuju kemuliaan. Dari titik terendah menuju kemuliaan. Firman Tuhan ini masih berkaitan dengan tema di awal tahun, khotbah awal tahun 2026, tahun berbuah dan tetap teguh. Melalui pembacaan dan firman Tuhan pagi ini, kita mendapati banyak hal supaya kita sebagai umat Tuhan di Bethlehem, dalam situasi apapun kita masih bisa tetap berbuah dan tetap teguh. Saudaraku, akhir-akhir ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memperhatikan berita ekonomi, saudara, Bursa Efek Jakarta itu sedang merah semua. Beberapa pimpinan dari OJK mengundurkan diri. Bos Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia juga mengundurkan diri. Saudara yang biasa juga memperhatikan tentang saham, seperti itu situasinya. Saudara juga yang memperhatikan masalah uang kripto, hari-hari ini akhir-akhir ini juga merah semua, saudara. Bitcoin yang dulunya nilainya begitu besar, sekarang saudara sudah sekian puluh persen sudah turun. Dan situasi internasional hari-hari ini juga tidak baik-baik saja. Tetapi jangan berkecil hati. Mari kita yakini, kita imani 2026 ini adalah tahun yang terus dan tetap berbuah bagi kita umat Tuhan di Bethlehem, dan tetap teguh. Salah satunya kita belajar dari kehidupan Rut dan Boaz yang baru saja kita baca. Dari titik terendah menuju kemuliaan. Saudara, kalau kita yang ibu-ibu, anak-anak muda yang suka drakor, drajin, seringkali digambarkan di sana ya, dari orang gembel, orang miskin, ya, orang gila, tapi endingnya ternyata jadi pimpinan perusahaan, jadi pengusaha besar, jadi orang terkenal, dari orang yang dulunya diremehkan, akhirnya jadi panglima perang, akhirnya jadi kaisar. Saudara, sepertinya itu cuma ada di cerita ya. Dari gembel, dari orang yang diremehkan, sampai meraih titik yang sangat mulia, sangat tinggi. Itu sepertinya hanya ada di cerita-cerita drakor dan drama Cina. Tapi dari pembacaan ini, kalau saudara membaca dari pasal 1 sampai pasal 4, saudara akan dibuat terkagum-kagum. Bahwa Tuhan sanggup mengerjakan dalam diri orang-orang yang mengasihinya, walaupun dimulai dari titik nol, titik terendah.
Tuhan bisa angkat sampai pada titik tertinggi, dimuliakan oleh Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca kitab Rut dimulai dari pasal 1. Dimulai dari kisahnya Naomi dan Elimelek yang sedang kelaparan di daerahnya, lalu mengungsi ke Moab. Di Moab, Elimelek meninggal. Anaknya yang bernama Mahlon Kilion menikah dengan anak-anak Moab, dengan gadis-gadis Moab. Dan ternyata setelah mereka menikah sekian tahun, mungkin 10 tahun mereka, akhirnya Mahlon Kilion meninggal. Situasi pahit, situasi tidak enak yang dialami oleh Naomi tidak berakhir, tidak terselesaikan ketika dia berangkat dari Bethlehem menuju Moab, maunya mencari penghidupan yang lebih baik. Justru suaminya meninggal, kedua anak laki-laki meninggal, tertinggal hanya Naomi dan Rut serta Orpa, menantunya, dua menantunya. Lalu ambil keputusan balik lagi ke Bethlehem. Yang terjadi apa? Orpa akhirnya meninggalkan Naomi. Maka tinggallah Naomi dan Rut. Dari sinilah dimulai titik nolnya. Rut ketemu Boaz. Dan kita baca tadi. Sekarang kita belajar melihat Rut dulu. Rut ini perempuan Moab. Datang ke Bethlehem sebagai orang asing. Dan bukan hanya sebagai orang asing loh. Karena Rut ini perempuan Moab. Saudara kalau membaca kitab Ulangan, orang Moab itu dikutuk oleh Tuhan, tidak boleh masuk ke kumpulan umat Tuhan sampai 10 generasi keturunan, bahkan selama-lamanya. Kenapa? Karena saat bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Moab, orang-orang Moab tidak mau menyambut, tidak mau menolong, membantu orang Israel. Sehingga apa? Disinilah titik nolnya Rut. Sebagai orang asing yang harusnya tidak diizinkan masuk sebagai kumpulan jemaat Tuhan, umat Tuhan, akhirnya masuk. Di Bethlehem sebagai orang asing, lalu sebagai janda. Sebagai orang asing, sebagai janda, bukan janda kembang, tapi janda yang miskin. Saudara, betul-betul Rut ini datang di Bethlehem dari titik nol. Janda, miskin, orang asing. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat selanjutnya. Karakter dari Rut. Dia punya iman yang kokoh. Di pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, kalimat terakhir, Allahmu lah Allahku.
Dari ayat 16 pasal 1 kita perut bagian terakhir, frase yang terakhir. Allahmu lah Allahku. Walaupun dia hanya menantu, hanya kurang lebih 10 tahun hidup berumah tangga dengan Mahlon, tapi rupanya imannya begitu kokoh. Imannya begitu kuat. Sehingga dikatakan bangsamu adalah bangsaku. Inilah kunci pertama untuk bangkit, untuk naik dari titik nol. Dari orang asing, miskin, janda, tetapi memiliki iman yang begitu kuat. Dan dengan modal iman itulah Ruth hidup dan beraktivitas sehari-hari. Lalu dalam ayat 7 pasal 2 yang kita baca tadi, selain memiliki iman, ternyata Ruth juga punya etos kerja yang baik, memiliki kerendahan hati. Ayat 7 dikatakan, tadi ia berkata, ini bujangnya pegawai yang mengawasi orang-orang yang menyabit jelai di Boas. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudaraku, yang pertama iman. Iman harus dibuktikan dengan perubahan karakter, perubahan sikap, dan tingkah laku, cara kerja, etos kerja. Dikatakan di ayat 7 ini, ternyata sebelum memungut sisa-sisa jelai yang dipanen, Ruth ini minta izin lebih dulu. Izinkanlah. Punya etika, tahu aturan, tahu tata krama. Lalu setelah diizinkan, apa yang terjadi? Dikatakan begitulah Ruth datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Selain punya tata krama, etika, etos kerja yang baik, dia juga pekerja keras dan tekun. Sejak dia diizinkan untuk mencari sisa-sisa jelai yang jatuh saat panen, dia terus bekerja, dia terus berjuang, dan tidak berhenti. Tidak berhenti sampai petang. Etos kerja semacam ini sangat dibutuhkan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengaku punya iman, percaya Tuhan Yesus, tapi tidak punya etika, tidak punya tata krama, apalagi yang bekerja tidak punya etos kerja yang baik, tidak akan merangkak ke hal yang lebih tinggi lagi. Maka anak-anak Tuhan, pastikanlah kalau engkau menyatakan diri sebagai orang yang percaya Yesus, punya iman kepada Yesus, pastikan ajaran Yesus itu terserap dalam kehidupanmu, terwujud dalam tindakan dan ucapan, dalam kerja sehari-hari. Semua ada aturannya, semua ada etikanya ketika engkau bekerja berhubungan dengan orang lain.
Ruth minta izin, dan setelah diizinkan dia bekerja dengan tekun dari pagi sampai petang, bekerja keras. Bagaimana dengan kita hari-hari ini ketika kita bekerja? Apakah kita termasuk pekerja keras? Apakah kita termasuk pekerja yang ulet, yang tekun di bidang pekerjaan kita masing-masing? Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, aku juga akan memberikan perkara-perkara besar, memberikan tanggung jawab yang besar. Tuhan Yesus ketika memberikan perumpamaan kepada para muridnya, ada seorang Tuhan yang mau pergi jauh dan memberikan talenta kepada anak buahnya. Yang pertama dikasih 1, yang kedua dikasih 2 talenta, yang ketiga dikasih 3 talenta. Dan ketika Tuhan itu balik, diminta pertanggungjawabannya. Yang diberi 2 dan 5 talenta dikembangkan. Yang 2 talenta menjadi 4 talenta, yang 5 talenta menjadi 10 talenta, 2 kali lipat. Tetapi yang 1 talenta tidak dikerjakan. Maka Tuhan itu berkata kepada yang diberi 2 talenta dan 5 talenta yang sudah berkembang 2 kali lipat, hai engkau hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan berikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Mari turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ruth tidak pilih-pilih pekerjaan. Dia tahu kapasitas dirinya. Dia tahu kemampuannya. Maka sesuai dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Dikatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati di mana engkau akan pergi. Selama kita hidup, apa yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah. Masalah hasil, Tuhan yang akan memberkati pekerjaan kita. Jangan gengsi. Kalau memang belum ada pekerjaan yang menurut standarmu, maka kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan. Apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Tentu ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Setia dalam perkara kecil, lakukanlah dengan tekun, dengan kesungguhan hati, seperti Ruth. Dan selanjutnya, mengapa Ruth sampai bekerja menjadi pemungut sisa-sisa jelai yang jatuh? Ngasak bahasa Jawanya. Mencari sisa-sisa yang jatuh ketika ada orang yang panen. Apa yang mendorong Ruth melakukan pekerjaan yang nampaknya rendah? Karena pemungut, orang asak itu satu pekerjaan sebenarnya yang di hadapan masyarakat itu pekerjaan rendah. Hasilnya tidak banyak, maka dianggap rendah itu pekerjaan itu. Apa yang mendorong Ruth mau mengerjakan pekerjaan yang nampaknya rendah, remeh, hasilnya sedikit? Karena didorong faktor rasa tanggung jawab untuk hidup dirinya dan mertuanya, yang adalah juga orang tuanya. Karena dia tidak punya orang tua lagi, orang tua aslinya sudah ada, ditinggalkan di Moab. Maka pengganti orang tuanya adalah Naomi. Hai anak-anak yang masih punya orang tua, milikilah rasa tanggung jawab pada orang tua. Dimulai dari apa? Hormati orang tuamu,
hormati ayah ibumu. Rut yang berangkat dari orang asing, tidak kenal Tuhan, lalu punya iman yang begitu kuat, lalu imannya itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkataan yang punya etika, tata krama, dalam tindakan, etos kerja yang baik, dan punya rasa tanggung jawab. Dari mana Rut punya etos kerja yang sedemikian rupa? Dari mana Rut memiliki rasa hormat yang begitu tinggi kepada mertuanya? Semata-mata karena dari firman Tuhan yang diajarkan oleh Mahlon suaminya, diajarkan oleh Naomi, dan itu diresapi. Saudara, ayo para pekerja, karyawan, staf, apapun pekerjaan profesi kita, milikilah sikap seperti Rut. Iman yang kuat walaupun harus memulai dari paling bawah. Punya etos kerja yang baik, sopan santun, tata krama, hormat kepada orang tua, rasa tanggung jawab kepada orang tua. Memiliki ketekunan, setia dalam perkara kecil. Dikatakan di dalam Matius 25 ayat 21 mengenai perumpamaan tentang talenta. Sang Tuhan itu berkata demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya dalam Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini janji Tuhan. Ini bukan sekedar perumpamaan, tapi ini bisa terjadi dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Walaupun dimulai dari 2 talenta, 5 talenta, kalau kita setia menjalankannya dengan segenap hati, dengan rasa tanggung jawab, dengan etos kerja yang benar sesuai firman Tuhan, maka hasilnya akan 2 kali lipat. Ditambah lagi janji Tuhan memberikan kepercayaan lebih besar lagi. Belum cukup, dikatakan oleh Tuhan itu, marilah, datanglah, turutlah bersama kebahagiaan Tuhanmu. Melua senang-senang menikmati sukacita bersama Tuhan. Pada akhirnya apakah Rut sampai ke sana? Kita lihat dulu Boaz. Kita lihat dulu Boaz. Nanti akan sampai ke sana. Saudara, dalam pembacaan kita tadi kita lihat Boaz itu sebagai pemilik ladang. Ladang jelai. Apa sih jelai? Ini perlu dijelaskan. Jelai itu mirip gandum, tapi kualitasnya di bawah gandum. Biasanya kalau kita orang Indonesia ya saudara, kalau situasi lagi sulit ya kemarau, setelah padi tidak ada, habis ya, yang ada hanya palawija, mungkin jagung dan singkong. Maka itulah yang dimakan, jagungnya atau singkongnya. Karena musim padi sudah tidak ada, habis, dan yang bisa tumbuh jagung dan singkong. Maka panenlah jagungnya, dan maka mereka makan jagung. Demikian juga dengan jelai. Ketika gandum tidak menghasilkan karena situasi baru pemulihan setelah kemarau panjang, maka ternyata yang hidup hanya jelai yang kualitasnya di bawah gandum. Maka Boaz yang punya tanah yang luas, punya ladang yang luas, ditanami jelai. Dan saat itu sedang panen raya jelai. Dan Rut yang datang dari negerinya Moab bersama dengan Naomi, Rut mencari upaya bagaimana supaya bisa bertahan hidup di tengah kesulitan, kemiskinan.
maka satu-satunya yang bisa diupayakan adalah memungut ngasak, mengambil sisa-sisa hasil panen. Dan kita melihat tadi karakternya Rut, nilai-nilai positifnya Rut sudah kita bahas. Sekarang nilai-nilai positifnya Boaz. Sebagai pemilik lahan, sebagai orang yang kaya raya, kalau zaman kita sekarang sebagai pengusaha. Ini ada pengusaha Pak Surti, pengusaha warung, ada pengusaha Pak Heri, ya, pengusaha sembako dan sel, apa itu, ya macam-macam itu, campur-campur itu banyak itu usahanya Pak Heri. Ada pengusaha warung Pak Heru, ada pengusaha roti, ya. Ada pengusaha driver, kan bos ya, memerintah dirinya sendiri. Ada pengusaha apa itu, game online. Ada pengusaha sayur, dari tanam sampai jualan ke pasar, pengusaha semua loh. Ini sebagian besar pengusaha. Kalaupun karyawan jangan kecil hati, teladani Rut. Tapi kalau punya usaha sendiri, seberapapun besarnya usahamu, ayo kita belajar dari Boaz. Apa yang kita bisa pelajari dari Boaz? Boaz ini bukan sekedar bos besar, bukan sekedar pengusaha besar, tapi rupanya Boaz ini adalah pengusaha yang punya hati yang penuh kemurahan. Yang pertama, kita baca dalam ayat 4 pasal 2 tadi. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Apa yang kita dapatkan dari sapaan Boaz kepada karyawannya, kepada anak buahnya yang sedang nyabit jelek, memanen jelek? Ketika dia datang, apa yang dia katakan? Kalau bahasa sekarang, Shalom, salam damai sejahtera untuk kalian semua. Para karyawan juga menyaut, salam damai sejahtera untuk Tuhan, Shalom juga untuk Tuhan. Kita lihat hubungan yang indah kan? Dimulai dari mana? Menghadirkan Tuhan di tengah-tengah usahanya kepada para staf, karyawan, dan yang beraktivitas di tempat usahanya. Ini menunjukkan kedewasaan rohani, spiritualitas yang dimiliki oleh Boaz sebagai pengusaha, sebagai bos. Dia tidak datang dengan wajah cemberut, muka kenceng kayak setrika, tapi datang dengan shalom. Shalom, hai rekan-rekan, hai salam semuanya. Menghadirkan suasana surga, menghadirkan hadirat Tuhan di tempat kerja. Di tempat kerja jangan ngerasani yang lain, itu nolak rezeki, menutup rezeki. Ayo hadirkan suasana surga di tempat usahamu, di tempat kerjamu. Yang pertama. Penjabaran lebih lanjut bisa bukan hanya shalom, bukan hanya kata shalom, tapi bisa diajak berdoa bersama. Ini penjabarannya. Tapi mulainya adalah shalom, salam damai sejahtera untuk kalian semua. Dan anak buahnya juga berkata shalom. Itu indah, saudara. Yang kedua, kita melihat karakter dari Boaz.
ia melakukan dengan setia, mentaati dengan setia apa yang diajarkan Taurat Tuhan, bahkan melampaui. Boas melakukan, mentaati apa yang diajarkan Tuhan melalui kitab Taurat, tetapi tidak tepat seperti apa yang Tuhan katakan, tapi justru melebihi apa yang Tuhan mau. Bukan juga mengurangi apa yang Tuhan katakan. Boas melakukan lebih dari apa yang Tuhan katakan. Ayo kita pelan-pelan baca ayat 8, 9, 14 sampai 16 dari Rut 2 tadi. Sesudah itu ayat 8, berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ya, saudara, ketika tahu ada orang asing yang sedang mencari rontokan hasil panen, Boas tidak marah. Ini sikap karakternya. Tapi justru bertanya kepada pengawasnya, siapa dia? Siapa orang itu? Ketika sudah tahu, dia ambil tindakan. Hai Rut, anakku, kamu tidak usah cari rontokan hasil panen itu kemana-mana. Tetap di sini saja, di ladangku. Terus dikatakan ayat 9, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku. Ayat 9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Jadi ikutilah ibu-ibu yang sedang memanen jelai itu. Kalau ada yang rontok, cepet ambilin. Nggak diusir, malah disuruh ngikuti pengerja-pengerja perempuannya untuk ngambil rontokannya yang tercecer. Sebab aku telah memesan kepada pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Saudara, bukan hanya mengizinkan, tetapi dia memerintahkan mengikuti ibu-ibu yang sedang memanen, tetapi juga memberi perlindungan supaya tidak ada laki-laki yang mengganggu dia. Tidak sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan ayat yang ke-9. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Diberi keleluasaan, bukan hanya mencari rontokan hasil panen, tetapi juga diberi kebebasan. Kalau kamu haus, minum. Dan dalam ayat selanjutnya kita baca tadi, waktunya makan, mereka lapar, waktunya makan, Rut juga dikasih makan. Kita lihat sifat karakter Boas luar biasa. Sifat dan karakter Boas luar biasa. Ketika sudah waktu makan, 14, berkatalah Boas kepadanya, pada Rut, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah supmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Kita tidak tahu gandumnya itu dimasak apa, kasih bumbu apa, tapi dari tangan Boas sendiri dikasihkan. Yang lain tadi kan makan jelai, ini Boas makan yang dari tangannya itu gandum, kualitasnya lebih bagus, dikasihkan ke Rut sebagai orang asing, miskin, diberikan dari tangannya Boas sendiri.
Saudara, ayo kita teladani ini, saudara. Rut makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Ayat 14, ayat 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Loh, malah diizinkan, saudara. Di antara iketan-iketan yang sudah dipanen itu, kalau dia mau ngambil, izinkan, jangan diganggu. Wih, ini kayak apa hatinya Boas ini ya? Pengusaha yang begitu betul-betul murah hati. Bukan hanya dikasih makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya, waktunya kerja lagi. Dia pesan kepada hamba-hamba perempuan, nanti kalau dia mau ngambil dari berkas-berkas yang sudah dikumpulkan, boleh, jangan diganggu. Ayat 16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja, saya ulangi ya, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sikap yang luar biasa. Dia boleh ngambil, mungkin dia pikir juga, pasti dia tidak maulah ngambil yang sudah dipanen, yang sudah diikat-ikat sama anak buahku. Akhirnya dia punya cara itu, Bos. Nanti di antara yang sudah kau panen, kau ikat itu, ya jatuhkan 1-2, jatuhkanlah sebagian, sengaja ambil dari ikatan itu supaya terjatuh dan dipungut oleh dia. Jangan kamu kasar pada dia, sengaja dijatuhi. Yang pada akhirnya kita baca tadi, dalam sehari dia itu ngasak memungut dari rontokan panen orang, dapat berapa eva tadi? Seeva jelai. Kalau sekarang gampangnya saja, seeva beras. Nah, sekarang pertanyaannya, seeva itu kan 1 eva, itu berapa kilo? 1 eva itu sama dengan kurang lebih, kalau sekarang namanya ya, ini ukuran dulu, ini kira-kira 15 kilo. Ini ngasak dapat 15 kilo. Bu Surti kalau ngasak dulu dapat berapa kilo satu hari? Mungkin tahu. Ini dapat 15 kilo, saudara. Wow, ngasak dapat 15 kilo. 15 kali, padi sekarang 5.000. 5.000 kali 15 berapa itu? Berapa? 5.000 kali 15 kilo kali 15? 50, 75 ya, lumayan. Tapi kalau itu dimakan misalkan satu hari, ini kan dimakan cuma untuk orang dua ya, untuk orang dua, Naomi dan Ruth, ibu-ibu lagi, makanya kan pasti ya tahu sendiri lah, kalau ibu-ibu tidak akan kayak bapak-bapak ya, segunung pun ditambah segunung lagi, itu tidak cukup, tambah setengah gunung lagi. Nah, ibu-ibu pasti tahu, oh ya aku cuma berdua, makanya diirit-irit gitu. Taruhlah satu hari itu setengah kilo Bu ya, dua orang ya Bu ya. Kalau satu hari dapat 15 kilo, jadi berapa hari? Satu hari ngasak 1 bulan, saudara. Tadi kita baca, Boas mengatakan kepada Ruth, kamu boleh memungut sisa panen, hasil panen yang rontok sampai selesai. Padahal itu ladangnya sangat luas. Taruhlah 10 hari. Saudara, zaman itu alatnya itu sangat sederhana, saudara. Jangan kayak sekarang dipikir ada traktor, ada sabit yang tajam kayak sekarang. Dulu betul-betul manual kuno. Makanya perlu puluhan hari. Walaupun risikonya kadang-kadang ada yang rusak. Karena memang betul-betul masih kuno, tradisional. Taruhlah 10 hari panen. 15 kali 10 hari, 15 kilo kali 10 hari. Berapa kilo, saudara? Paling tidak bisa untuk 1 tahun, saudara. Ngasak 10 hari bisa untuk 1 tahun makan, saudara.
Luar biasa kan? Dari ketekunan yang didorong iman, tekun bekerja, bekerja apa yang dia dikerjakan, tidak takut direndahkan orang, tidak takut diremehkan orang, punya etos kerja yang baik, sehingga bos, orang lain juga punya hati, digerakkan Tuhan punya hati. Percayalah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau bekerja dengan etos kerja yang baik, punya iman, firman Tuhan dalam kitab Amsal mengatakan, hati seorang raja, hati seorang bos, hati seorang tuan, itu seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana dia suka. Kalau Tuhan arahkan hatinya kepada engkau karena engkau punya iman, punya etos kerja yang baik, yakinlah, tidak lama engkau akan mengalami berkat Tuhan, peninggian dari Tuhan, walaupun dimulai dari titik nol. Amin, saudara. Sebagai pengusaha, apa yang dilakukan oleh Boas ini bukan semata-mata karena itu manusiawi, tapi apa yang dilakukan oleh Boas ini karena dia menghidupi firman Tuhan. Coba kita baca dalam Imamat 23 ayat 22. Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ini hukum panen, hukum menuai. Panen gandum, panen anggur, panen jelai, panen apapun, hukum ini yang berlaku. Apa yang jatuh dari rontokan saat panen tidak boleh diambil. Ini ketetapan Tuhan loh, bagi umat Tuhan. Lalu sisihkan juga bagian tepi, itu jangan kau panen habis, ambil habis. Sisihkan yang di bagian tepi. Kalau ada yang rontok, jangan kau ambil. Jelaskan ya firman-Nya. Itu dilakukan oleh Boas. Tapi Boas tidak ngeplek sampai hanya sesuai dengan itu. Dia melebihi, seperti yang kita baca tadi. Kalau Boas ngeplek apa yang tertulis dalam kitab Taurat, cuma dia sisakan aja yang pinggir-pinggir, dan yang jatuh biarin. Tidak ada tanggung jawab lain. Tapi apa yang dilakukan oleh Boas? Dia mengizinkan, dia memberi perlindungan, dia memberikan apa yang dibutuhkan, yaitu keamanan, ketika haus diberi minum, ketika lapar diberi makan. Dan ditambah lagi bonusnya tadi, dia pesan ke anak buahnya, sengaja rontokan, sengaja jatuhkan, supaya diambil oleh dia. Saudara, adakah di sini yang punya hati seperti Boas? Tidak takut miskin, tidak takut hasil panennya habis, tidak takut hartanya habis, untuk mentaati firman Tuhan. Doa saya dan harapan saya, tentu harapan kita semua, setiap kita di sini memiliki hati seperti hatinya Boas. Amin. Penuh kemurahan. Amin. Selalu membawa shalom di mana saja. Amin. Ya. Karena itulah awal dari kemuliaan yang lebih lagi. Bagian yang ketiga, saudara, kita tadi membaca ketika Ruth menyampaikan kepada Naomi
Kepada siapa dia? Di ladangnya siapa dia mencari rontokan ngasek tadi? Dia berkata, ladangnya Boas. Lalu Naomi bilang, oh itu masih keluarga kita sendiri. Dia punya tanggung jawab untuk menebus kita. Lalu kita baca di pasal 4. Saudara bisa buka pasal 4. Nah, pasal 4. Disitulah perintah Tuhan untuk umat Tuhan harus punya hati menebus keluarganya yang jatuh miskin, lalu menjual tanah atau hartanya, maka keluarga terdekat harus membeli kembali. Harus membeli kembali tanah itu, harta itu, dan tetap diberikan kepada saudaranya yang sudah menjual itu. Itu yang pertama. Berarti di sini Boas kehilangan hartanya untuk membeli tanah Elimelek saudaranya yang terjual. Dan sebenarnya kalau kita baca pasal 4, Boas itu bukan penebus utama, penolong utama untuk Elimelek. Ada keluarga yang lebih dekat lagi. Tapi keluarga yang lebih dekat lagi tidak mau mengambil tanggung jawab, menebus, menolong istri dari Elimelek, yaitu Naomi. Jadi sistem di Israel itu ditetapkan Tuhan. Keluarga harus bertanggung jawab terhadap saudaranya, keluarganya yang jatuh miskin, sehingga harus menjual tanahnya, hartanya. Dia harus menjadi penebus. Tapi bukan hanya hartanya, saudara. Kalau misalkan sampai jatuh miskin, bukan hanya hartanya yang dijual, lalu orang itu menjual diri menjadi budaknya orang lain, maka keluarga juga harus menebus orang yang sudah menjual diri jadi budaknya orang lain, dibeli ulang supaya menjadi hamba yang bebas, menjadi orang bebas. Itu arti sebagai penebus yang kita baca tadi dalam pasal 2 dan dilanjutkan pasal 4. Lalu menebus dalam 3. Yang ketiga, bukan hanya hartanya, bukan hanya orang itu yang sudah menjadi budak orang lain harus dibeli kembali. Lalu kalau saudaranya laki-laki itu punya istri, lalu dia meninggal, istrinya kan janda seperti Rut tadi, maka sebagai penebus harus menikahi. Ini namanya pernikahan Levirat. Harus menikahi janda saudaranya itu. Tujuannya apa? Supaya melahirkan anak, dan anaknya itu yang akan melanjutkan nama dari orang tua. Dan kalau Boas harus menikahi Rut supaya nanti lahir anak, nanti anaknya namanya Obed, supaya apa? Garis keturunan dari Mahlon ke atas lagi ke Elimelek itu terus tersambung, tidak terputus. Itu maksudnya. Supaya nama Elimelek, nama Mahlon tidak terputus. Maka harus ada yang menjadi penebusnya. Saudara terdekat tidak mau. Karena apa? Dalam pasal 4 kalau sudah baca, dia tidak mau nanti hartanya jadi cemar, milik pusakanya jadi cemar, dan bisa juga karena dia takut hartanya akan berkurang. Tapi Boas betul-betul dia mentaati firman Tuhan. Dia mentaati apa yang diajarkan Tuhan dalam kitab Torah. Dia taat. Sehingga apa? Ketika saudara yang lebih dekat tidak mau ambil tanggung jawab, dia berani bayar harga untuk menebus Rut.
menjadi istrinya, membeli ladang yang terjual, dan melanjutkan keturunan. Dia tidak pelit, tapi dia punya kemurahan hati, punya rasa tanggung jawab, dan semua itu karena dia memahami firman Tuhan. Dia sudah kaya, Boas, tapi rupanya Tuhan punya rencana dalam Tuhan. Boas yang sudah kaya ini akan semakin dimuliakan oleh Tuhan pada akhirnya melalui sikapnya, imannya yang terwujud di dalam kehidupan sehari-hari yang mentaati firman Tuhan, melebihi apa yang Tuhan tetapkan. Karena dia tahu langit dan bumi punyanya Tuhan, semua hartanya adalah punyanya Tuhan. Maka sikapnya terhadap Rut pada awalnya, dia belum tahu kalau dia punya tanggung jawab menebus Rut. Dia punya belas kasihan dan kemurahan hati yang begitu luar biasa. Begitu tahu dia punya tanggung jawab untuk menebus Rut, dilimpahkan dulu kepada yang lebih berhak, lebih dekat. Begitu ditolak, dia ambil tanggung jawab itu, walaupun dia keluarga jauh, walaupun harus kehilangan harta yang banyak untuk membeli ladangnya Elimelek, untuk menebus itu Rut. Dan itu disaksikan di depan tua-tua Israel, saudara. Saudara, kalau dulu bukti jual beli sahnya satu ladang atau penebusan itu tidak pakai meterai dan surat, saudara. Zaman itu tidak pakai meterai dan surat. Kalau sekarang kalau kita nebus tanah yang digadaikan, kan ada sertifikat, ya saudara. Ada sertifikat. Ya, lalu nanti ada royah dan sebagainya, sebagai bukti sudah ditebus kembali. Kalau dulu enggak, saudara baca di kitab Rut pasal 4 itu, mereka harus melepaskan kasut. Kasut itu sak sepatu nih saudara, sak sandalnya. Makanya ketika kita baca pasal 4, sebagai tanda bahwa keluarga yang punya tanggung jawab lebih dekat kepada Rut itu menolak, maka dia harus melepaskan kasutnya, memberikan kepada Boas sebagai meterai, tanda bahwa apa? Keluarga yang punya tanggung jawab lebih dekat itu menyerah. Disahkan di hadapan tua-tua Israel dengan bukti sandal, kasut sebelah. Itu sebabnya kalau ada firman Tuhan di tempat-tempat lain seperti Yesua, di mana kakimu kau injakkan, tanah itu menjadi milikmu. Karena sandal walaupun sebelah, kasut walaupun sebelah, itu simbol kuasa, kepemilikan, meterai, otoritas di zaman itu. Saudara, Boas bukan hanya bos yang punya kemurahan hati, tetapi dia orang yang takut akan Tuhan, memiliki tanggung jawab untuk menebus saudaranya, yaitu Naomi dan Rut. Tapi hasilnya apa sih untuk Boas pada akhirnya? Untuk Boas apa hasilnya? Setelah Rut diambil oleh Boas, ditebus oleh Boas, lalu lahirlah namanya Obed. Obed terus melahirkan raja-raja besar Israel. Daud, Salomo, dan raja-raja yang lain, raja besar Israel. Lahir dari Rut dan Boas. Keturunannya dimuliakan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya apa yang terjadi? Dari pernikahan Rut dan Boas ini bukan hanya menurunkan raja-raja Israel, maka sampailah kepada Yesus Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa. Boas adalah gambaran tipologi sebagai penebus Elimelek, Naomi,
dan Rut dan seluruh keluarganya yang sudah betul-betul di titik nol habis-habisan. Itu tipologi. Boas adalah tipologi Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan, untuk menebus saudara dan saya dari dosa yang mematikan. Dari titik terendah, Rut diangkat menjadi ibu leluhur raja-raja Israel, bahkan menjadi leluhur Yesus Kristus Sang Tuhan yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Boas dari orang yang kaya biasa, tetapi takut akan Tuhan, punya iman, punya rasa tanggung jawab yang besar untuk melakukan firman Tuhan. Dan begitu menikah menjadi leluhur raja-raja Israel, dan terus menjadi leluhur Yesus. Dari titik terendah diangkat menuju kemuliaan yang lebih lagi. Saudara juga bisa mengalami hal seperti itu. Apa yang kita sudah pelajari dari Rut dan Boas, saudara bisa lakukan. Milikilah iman yang terwujud dalam ucapan, tindakan, perilaku, tingkah laku, etos kerja, cara memimpin, sebagai pengusaha yang takut akan Tuhan, sebagai bos yang takut akan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Boas serta Rut tadi, kalau Boas berani memberikan lebih dari apa yang tertulis di kitab Taurat, dalam hal memberi kepada orang asing, dalam hal memberi kepada orang yang membutuhkan, dalam hal menebus Rut, Naomi, maka Boas juga termasuk orang yang setia di dalam membawa persembahan kepada Tuhan. Boas adalah tipe orang yang percaya bahwa usahanya, hasil usahanya adalah hartanya, aset-asetnya itu bukan miliknya sendiri, tetapi milik Tuhan yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola 100%, itu punya Tuhan. Tapi Tuhan berkata dalam kitabnya, kembalikan kepadaku apa yang menjadi milikku. Dan Tuhan memberikan batas bawah minimal 10%. Dan dalam momen-momen tertentu Tuhan juga memberikan perintahnya, bawalah persembahan-persembahanmu kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Boas itu begitu taat, begitu setia dalam mengelola apa yang dia miliki, karena dia percaya semua punyanya Tuhan, maka dia bisa memiliki kemurahan hati kepada orang asing, kepada orang miskin, bahkan tanggung jawab yang besar seperti kehilangan harta yang besar untuk menebus Rut sekalipun dia lakukan. Termasuk dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan, Boas lakukan dengan penuh ketaatan, karena dia tahu apa yang dia usahakan melalui kepercayaan Tuhan. Dia mengelola usahanya, ladangnya, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika Boas melakukan untuk kemuliaan Tuhan, yang terjadi bukan hanya Tuhan yang dimuliakan, Boas juga turut dimuliakan, diangkat tinggi oleh Tuhan melalui ketaatannya. Rut juga ketika penuh iman dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan
kehidupannya, dari titik nol, titik terendah hidupnya, dia dimuliakan oleh Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu, hai engkau hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan, mempercayakan tanggung jawab perkara-perkara yang lebih besar. Mari turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan firman-Nya seperti Boas, seperti Rut, Tuhan tidak sedang menyiksa saudara dan saya, tapi itu cara Tuhan untuk memuliakan, meninggikan saudara dari titik manapun saudara berangkat. Kalaupun berangkat dari titik nol seperti Rut, Tuhan bisa bawa ke titik yang paling tinggi, dimuliakan, menjadi leluhur dari raja-raja, bahkan Mesias. Ketika engkau mentaati Tuhan dalam hidupmu, ini menjadi bekal untuk kita bisa eksis di tahun 2026 ini, tetap berbuah di tahun 2026 ini, dan tetap teguh. Miliki iman, punya etos kerja yang bersumber dari firman Tuhan, memiliki kemurahan hati yang bersumber dari firman Tuhan, memiliki kesetiaan, ketaatan kepada firman Tuhan. Berikan apa yang harus diberikan kepada Tuhan. Karena pada dasarnya langit dan bumi dan segala usahamu adalah punyanya Tuhan. Maka berikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Maka percayalah, bakulmu akan diisi. 2026 ini engkau akan tetap berbuah dan tetap teguh. Walaupun bursa efek Indonesia merah, walaupun pasar kripto sedang merah semua, walaupun situasi global sedang tidak baik-baik saja, yakinlah, mari kita teladani kehidupan Rut dan Boas dari titik nol menjadi dimuliakan oleh Tuhan. Dari titik terendah menuju kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Untuk umat-Mu yang sedang bekerja di perusahaan, jadi karyawan, jadi staf, berkatilah mereka. Biarlah mereka tetap punya iman dan etos kerja yang bersumber dari firman-Mu. Bagi umat-Mu yang membangun usaha sendiri, walaupun kecil-kecilan, dimulai dari kecil-kecilan, Tuhan berkati mereka dan berikan mereka iman yang kokoh, hati yang penuh limpah dengan kemurahan Tuhan, karena mereka hidup menghidupi dirinya dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bukan hanya Rut dan Boas yang mengalami peninggian Tuhan, kemuliaan Tuhan walaupun berangkat dari titik nol, tapi umat-Mu di sini, kami semua pendatang di Pulau Bali ini, kami semua pendatang di kota ini, tapi kami mohon Tuhan, apa yang dialami oleh Rut dan Boas terjadi dialami oleh umat-Mu di tempat ini. Yang datang dari Makassar, Sulawesi, yang datang dari Medan, yang datang dari Jawa, yang datang dari Timur, yang datang dari Kalimantan, yang datang dari mana-mana di luar Bali dan kota ini. Kami semua adalah pendatang perantau di tempat ini, ataupun umat-Mu yang asli orang sini. Di dalam nama Yesus Kristus, dari titik manapun umat-Mu saat ini berada, angkatlah mereka dari titik keberadaan mereka, bahkan sekalipun dari titik nol sekalipun, angkatlah mereka menuju kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, apa yang dilakukan, Tuhan berkati berlipat kali ganda, berlipat kali ganda, dari nol sampai kepada kemuliaan, karena Engkau memberkati semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan